All of you have heard what he said just now. From now on, choose your best place. Chase closeness. So aku encourage kalian semua untuk berlomba-lomba nih di ibadah kita duduk di depan semua. Karena di tempat itu, saya pastikan itu tempat terbaik dan tidak akan terganggu dengan hal-hal yang tidak esensi. Datang ke rumah Tuhan, datang ke baitnya dengan menaikkan ucapan syukur. Mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kita berespon dengan tepat. Katakan yes pada firman Tuhan. Katakan amin pada firman Tuhan. Karena itu akan mengubahkan kehidupan kita. Firman Tuhan berkuasa dalam kehidupan kita. Jangan kiranya rasa kagum kita hilang pada Tuhan. Biarlah hati kita penuh dengan ucapan syukur. If you don't make your decision, it will never be your home eventually. So trust His best plan through this imperfect family. Cantik, alami, laku. Buat KJCians yang baru pertama kali hadir di ibadah KJC, ini bukanlah bahasa Latin, apalagi bahasa Korea. Cantik, alami, laku adalah singkatan dari catat atau ketik, alami, dan lakukan khotbah. Dengan mencatat atau mengetik khotbah berarti kita tidak mau kehilangan hal yang berharga itu. Kita simpan catatannya dan kita bisa baca kembali di rumah supaya benar-benar kita bisa mengalami firman lewat apa yang kita tulis. My home is KGC. From our heart. To yours, We love you, KJCians. Shalom KJCians, berjumpa lagi di ibadah online service minggu ke-28. Gimana kabar kalian? Pasti sehat-sehat aja kan? Tapi mungkin dari sebagian kalian akan berpikir, kok ibadah online terus sih? Bosen? Tunggu dulu. Walaupun kita cuma ibadah online dan tidak bertatap muka, tapi yang harus kita tahu adalah gereja ada di dalam diri kita. Jadi ini saat yang tepat untuk menguatkan iman kita dan jangan berkecil hati. Dan juga ini adalah saat yang tepat untuk men-sharekan link kepada keluarga, teman, mama, papa, tetangga, ponaan, semuanya boleh. Supaya kita bisa beribadah di rumah masing-masing bersama. Dan hari ini kita akan dilayani oleh home preacher kita. Kalian penasaran? Orangnya itu humoris, tapi nggak sehumoris saya. Orangnya pinter nyanyi dan pinter khotbah, tapi ya bukan saya pastinya ya. Kalian penasaran siapa lagi kalau bukan Doni Adua, home preacher kita. Lalu ada quick words dari Jessica Grace, Service Organizer Ministry Leader. Sebelum memulai ibadah, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan. Engkau selalu senantiasa memberkati kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan buka telinga kami agar kami bisa mengalami dan mengerti apa yang Kau bicarakan pada hari ini ya Tuhan. Berkatilah juga Doni Adua yang menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Dan apa yang dia sampaikan bisa menjadi berkat buat kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom KJCians, perkenalkan nama saya Jessica Grace. Hari ini saya akan membawakan quick words yang diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15-16 yang berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia." Guys, ayat ini berisikan reminder untuk kita semua sebagai anak Tuhan dengan menjelaskan perbedaan antara anak dunia dan anak Tuhan. Anak Tuhan hidupnya penuh dengan mengasihi kasih Tuhan, sehingga ada kasih Bapa dalam anak itu. Sedangkan anak dunia hidupnya penuh dengan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan, karena Tuhan tidak ada, kasih Tuhan tidak ada dalam anak itu. Sebenarnya kita yang dulu adalah anak dunia, di mana tidak bisa mengasihi karena kita belum mengenal kasih Bapa, di mana natur hidup kita masih dikontrol oleh keinginan daging. Sebelum kita mengasihi orang lain, seharusnya kita sudah
merasakan kasih Bapa terlebih dahulu. Karena tidak mungkin kita bisa tahu cara mengasihi orang lain tanpa mengenal dan merasakan kasih Bapa terlebih dahulu secara personal experience. Nah, pertanyaannya untuk kita semua sebagai anak Tuhan, apakah kita sudah benar-benar merasakan dan mengasihi kasih Tuhan? Karena ketika kita benar-benar menyadari dan mengasihi kasih Bapa yang sangat luar biasa, cara hidup kita pun juga berubah. Karena kita sadar kita bukan lagi hidup untuk dunia, melainkan kita sadar tujuan kita hidup sebenarnya untuk melayani Tuhan dan memuliakan nama Tuhan lewat diri kita. Ingatlah guys, Tuhan kita tidak hanya mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, tapi Dia juga memberikan Roh Kudus, Roh-Nya kepada diri kita masing-masing untuk memimpin hidup kita sebagai penolong hidup kita. Karena Dia tahu kita adalah manusia yang terbatas. Kita harus sadar guys, ingat #lihat bahwa hidup kita butuh pimpinan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita dan butuh Roh Kudus untuk mengkalibrasi hidup kita. Sehingga kita dimampukan untuk mengasihi orang lain, bukan lagi dengan kekuatan kita, melainkan dengan kasih Tuhan yang telah bekerja dalam hidup kita. Dan dampaknya, kita bisa merasakan kepuasan atas kasih Tuhan dan kita bisa berbagi kepada orang lain hingga bersaksi sama teman-teman kita. Cara merasakan dan mengenal kasih Bapa dengan 3 cara. Membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Ini reminder untuk kita semua. Yang pertama, pada dasarnya dulu kita hidup sebagai anak dunia yang mati rohaninya karena dosa. Dan karena kita hidup di dalamnya. Efesus 2 ayat 1-3. Dan karena itu kita tidak bisa menyatakan kasih Tuhan karena berfokus pada diri sendiri. Namun karena kita semua sudah menjadi anak Tuhan, maka kita harus benar-benar mengasihi kasih Tuhan. Sehingga kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk mengasihi karena Tuhan melawat diri kita. Ingat, peran Roh Kudus sangat penting guys untuk kita semua. Ingat #lihat, mimpin hidup kita, mengkalibrasi hidup kita agar kita tetap hidup dan dalam kebenaran menjadi anak Allah. Jadi kalau sekarang Kegisians dan kita semua masih sulit untuk mengasihi orang lain ataupun mengampuni orang lain, sadarlah bahwa kita butuh Roh Kudus untuk memampukan diri kita dalam memimpin hidup kita setiap hari. God bless you. Tak terbatas kuasamu, tak berakhir hebatmu, Raja atas hidupku. Kami datang padamu, tinggikan Kau yang hidup, kami satu berseru, You're amazing. You're amazing. Yesus, Kaulah Raja atas dunia, penebus umat manusia, pencipta segala yang ada. Yesus, Kaulah jalan kebenaran, memberikan kehidupan, mendatangkan semua kebaikan. We know You're amazing. Hey, yeah. Tak terbatas kuasamu, tak berakhir hebatmu, Raja atas hidupku. Kami datang padamu, tinggikan Kau yang hidup, kami satu berseru, Yesus, Kaulah Raja atas dunia, penebus umat manusia, pencipta segala yang ada.
yang mulia, nama segala nama. Namamu yang berkuasa, namamu yang mulia, nama segala nama. Yesus, kaulah Raja atas dunia, penebus umat manusia, pencipta segala yang ada. Yesus, kaulah jalan kebenaran, memberikan kehidupan, mendatangkan semua kebaikan. One more time say, Yesus, kaulah Raja atas dunia, penebus umat manusia, pencipta segala yang ada. Yesus, kaulah jalan kebenaran, memberikan kehidupan, mendatangkan semua kebaikan. We know you're amazing. Hallelujah. You're amazing. Mazmur 117 ayatnya yang pertama sampai kedua. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Kegishan, waktu saya nyanyi lagu ini yang sebentar kita akan nyanyikan malam hari ini, di dalam liriknya ada yang bilang kayak gini, I want you more than my comfort. Lalu Tuhan di situ malam itu Tuhan bilang, Tuhan ajarin saya kayak gini, no, it's not you that want me more than your comfort, Vanessa. It's me who want you more than my comfort. And the proof is my cross. Wow. Thank you, Lord. Let's worship Him. Precious to me. I want you more than success. I want you more than my dreams. Holy Spirit, you are so precious to me. As I lift you up.
so precious to me. You make your home here in my heart, here in my praises, as I lift you up. This is my home, here in your heart, here in my praises, as I lift you up. Worship you, we lift you high, we lift you high. You're my precious Savior. You're my precious Savior. Thank you, Lord. Kami mau menjambah-Mu lebih lagi, Tuhan. Beracara pada setiap hati kami, Tuhan. Kami rindukan hadirat-Mu. You're my beautiful, beautiful Savior. Beautiful Savior, let's worship Him. Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior.
you Lord. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Beracara pribadi lepas pribadi dengan setiap kami, hati ke hati Tuhan. Kami mau lebih lagi face to face dengan-Mu Tuhan. Berkati lidah bibir hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu Tuhan. Thank you Lord, kami siap. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom KGCN, senang banget bisa ketemu lagi sama kalian semua di rumah kalian masing-masing, di tiap rumah dimanapun kamu berada, di Surabaya, Sidoarjo, Malang, everywhere that your home maksudnya. Ya dimanapun rumahmu berada, kamu ada dimanapun, saat ini saya percaya message ini untuk kalian semua. So hari ini saya nggak mau berlama-lama, kita mau baca dulu dari Efesus 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Saya kasih kesempatan kepada kalian semua untuk ambil Alkitabnya, buka Alkitabnya di aplikasi kalian. Mari kita buka di Efesus 3 ayat 1 sampai ke-7. Sudah? Oke, saya bacakan untuk kita semua. Efesus 3 ayat 1 sampai 7. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Perhatikan ini, ayat yang kedua ya. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Ayat yang keempat, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Ayat 5, yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-7, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam Efesus 3 ayat 1 sampai 7, lately dalam dunia pergaman, dunia game yang hari belakangan ini tuh lagi ramai diperbincangkan, lagi ramai direview oleh para YouTuber gamer. Itu adalah satu game yang jauh dari kata sempurna. Ya, di tengah segala konteks yang ada ya hari-hari ini, games yang berlangsung, Mobile Legends lagi updating untuk hero-hero lamanya dikasih tampilan baru, dikasih skill-skill baru. Terus ada PUBG yang kolaborasi dengan Blackpink. Kemudian ada PS5 yang baru saja launch, harga mereka yang jauh dari perkiraan orang-orang mikir, oh ini belasan juta, akhirnya cuma 7 juta. Puji Tuhan untuk kita para gamer, untuk yang mau beli maksudnya. Nah, tapi ada satu game yang membuat akhirnya ini jadi kayak booming banget di era PSBB hari-hari ini. What is that? Among Us. Ya, nama gamenya adalah Among Us. Game yang sederhana banget, game yang cuman 2D, yang game cuman 2 dimensi, yang mainnya itu sederhana banget, cuman menjadi sebuah daya tarik khusus untuk akhirnya banyak orang main game ini. Gamenya kayak gimana sih? Untuk kalian yang mungkin nggak tahu, saya bukan gamer, berarti khotbah ini kayaknya bukan buat saya deh. No, saya mau bilang hari ini, saya mau kasih tahu. Firman Tuhan akan tetap relevan untuk kita semua. So today kalau ngomongin soal Among Us, gamenya tuh kayak gini, secara singkat ya. Di dalam satu pesawat itu ada quest-quest tertentu yang harus dikerjakan oleh para crewmates. Ya, nama kru yang ada di dalam pesawat itu adalah crewmates, dan crewmates ini, di antara crewmates ini, kalau crewmates-nya ada 10, itu bisa ditentukan ada 1 sampai 3 impostor yang bisa terpilih di sana, dan itu random banget, itu acak banget, hingga akhirnya bisa dipilih tuh dalam setting gamenya, bisa dipilih mau 1, mau 2, mau 3, terserah. Tapi yang pasti adalah dalam game tersebut impostor memiliki tugas tersendiri
untuk menyabotase pesawat itu, pesawat luar angkasa itu, untuk membunuh crewmates yang ada. Intinya kayak gini, inti dari game ini adalah crewmates yang ada harus bisa mengalahkan impostor yang ada. Mereka harus benar-benar nebak siapa impostor sebenarnya. Nah, yang menarik adalah di dalam game ini ada momen di mana itu adalah momen discuss meeting. Momen ini adalah momen di mana orang mulai berdiskusi siapa nih musuh impostornya siapa. Mereka mulai mencurigai satu dengan yang lain. Mereka mencurigai satu dengan yang lain. Mereka mulai kayaknya orang ini nih, kayaknya si biru nih, kayaknya si hijau karena tadi tiba-tiba ngikutin saya terus nih. Tadi si putih dan lain sebagainya. Semua yang main game ini pasti relate banget sama ini. Tapi buat kalian yang belum relate dengan game ini game apa sih? Pokoknya intinya game ini adalah game di mana kita harus menemukan impostor di antara crewmates yang ada sehingga kita bisa menebak impostornya siapa dan jika impostornya tertebak maka kalian menang. Tapi kalau posisi kalian adalah impostor, bagaimana caranya kalian membunuh semua awak yang ada, kalian akan menang. Nah, game yang satu ini memang seru. Cuman game yang satu ini menunjukkan kepada kita sebenarnya natural dari manusia sendiri. Yaitu pada akhirnya ketika mereka mulai individual, mereka akan mulai menyalahkan orang lain. Mereka akan mulai mencari kesalahan di orang lain. Hingga akhirnya keberadaan sang impostor ini menjadi sebuah misteri bersama. Malah kadang kita salah tuduh. Orang yang seharusnya bukan impostor kita tuduh akhirnya dia dilempar dari pesawat. Hingga akhirnya dia mati. So keberadaan seorang impostor ini adalah sebuah misteri atau sebuah rahasia yang membuat semua kru member harus saling mencurigai dan dan menyebabkan keberadaan impostor ini menyebabkan perpecahan dalam tim crewmates yang ada. So guys, di dunia nyata, among us, di antara kita, terdapat bukan hanya 1-3 orang, namun juga banyak mungkin kita temui impostor-impostor di dunia nyata. Orang-orang yang berpotensi mengecewakan kita, nusuk dari belakang, baik di depan tapi kita diomongin di belakang. Lalu orang-orang semacam ini hingga akhirnya menciptakan kondisi-kondisi di sekitar kita, membuat kita akhirnya kita kehilangan damai sejahtera. So, apa hubungannya dengan Efesus 3 ayat 1 sampai 7? Kok jadi ngomongin game sih hari ini? No, ini hubungannya. Mari kita mulai masuk dalam Efesus 3 ayat 1 sampai ke 7. Ayat yang pertama dari Efesus 3 ayat 1 ini adalah sebuah ayat yang menurut saya ini sangat memberkati saya. Ketika saya pertama kali baca bahan ini saya cuman benar-benar kayak wah ini sih gila. Karena di Efesus 3 ayat 1 untuk versi bahasa Inggris itu dibilang kayak gini. Paulus bilang gini, for this reason I, Paul, the prisoner of Christ Jesus, for the sake of you Gentiles. Saya ulangi, for this reason I, Paul, the prisoner of Christ Jesus. Dalam kondisi dipenjarakan, Paulus tidak melihat bahwa dia adalah tawanan dari Kaisar Nero. Apa yang dilihat sebagai seorang Paulus, dia nggak ngelihat keadaannya sebagai suatu tawanan dari kekaisaran Roma pada waktu itu. Tetapi di tengah segala kondisi yang ada, dia tetap melihat bahwa dia adalah tawanan kasih karunia Allah. Ini cara pandang yang menurut saya ini boom banget dalam hidup saya ya. Saya melihat ini menjadi sesuatu hal gila. Ini adalah suatu tanda bahwa gini, kondisi mau kayak gimana pun, kita harus tahu hati kita ini tertuju pada siapa. Apakah hati kita ini tertuju pada dunia, kondisi sekitar kita, atau hati kita udah tertuju pada Kristus dan firman-Nya. So, today saya cuma pengen bilang hari ini ya bahwa Paulus sedang dalam kondisi di mana gini, tubuhnya mungkin tertawan, tapi hati dan hidupnya tertawan oleh Kristus. Tubuhnya boleh tertawan oleh kaisar, namun hati dan hidupnya tertawan oleh kasih Kristus.
So dari sini kita bisa belajar bahwa sebenarnya manusia melalui kekuatan daripada Roh Kudus, kita bisa melihat Kristus dalam kesukaran kita. 2 minggu lalu dalam Kingdom Community di komsel saya share ini sama anak-anak komsel saya. Saya nanya sama mereka masing-masing, are you really okay? Are you okay? Dan saat itu banyak yang cerita ini dan lain sebagainya. Di tengah kondisi yang kita hadapi hari-hari ini, bisnis kacau balau, ancaman resesi, ada lagi ancaman gempa karena patahan bumi dan lain sebagainya. Itu kayak apa ya, kayak kondisi semuanya kayak mendukung banget untuk akhirnya kita itu tertawan dalam satu lingkup untuk akhirnya kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. So hari ini saya juga pengen nanya sama kalian semua. Setelah 2 minggu lalu saya nanya sama anak-anak komsel saya, are you really okay? Sekarang saya tanya sama kalian semua KJCN, are you really okay? Okay? Remember bahwa kita adalah tawanan kasih karunia-Nya, bukan lagi tawanan dari dunia. Baik, mari kita belajar lebih dalam. Setelah kita baca bagaimana paradigma seorang Paulus untuk melihat kondisi sekitarnya, kita akan melihat bagaimana seorang Paulus benar-benar diubahkan dan benar-benar kita bisa melihat sebuah rahasia yang akhirnya membuat Paulus bisa memberitakan ini dengan cara yang berbeda dengan cara dunia memberitakan. Dia berada dalam kondisi yang tertekan, namun kondisi rohnya dia bisa menunjukkan bahwa dia nggak tertekan sama sekali. So, apa rahasianya? Mari kita lebih dalam, kita belajar dalam Efesus ini di ayat 2 sampai dengan 6. Ayat 2 bilang gini, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya. Saya ulangi, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh, dalam Kristus, kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang yang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Menarik ketika Paulus membahas ini, membahas bahwa dia sedang sharing tentang sebuah rahasia yang diwahyukan kepada dia. Ayat 3 bilang, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang dikutulis di atas dengan singkat. Terus ayat 4 dilanjutkan lagi, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Saat saya baca ini jujur saya bingung sebenarnya. Bingungnya dalam sisi kayak gini, Paulus beberapa kali menyebutkan tentang misteri, tentang rahasia. Mari kita belajar dulu dari bahasa Greek, bahasa Yunani. Karena perjanjian baru kan memang ditulis dalam bahasa Yunani, maka kita harus mencoba untuk melihat artinya dari bahasa Yunani itu sendiri. Misteri, kalau kita boleh lihat dari pengertian-pengertian bahasa-bahasa kita dalam sehari-hari, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, misteri itu digambarkan lebih ke arah sesuatu yang terjaga kerahasiaannya hingga berkaitan dengan unsur-unsur magis sebenarnya. Contohnya film-film horor kan seringkali judul-judulnya itu misteri-misteri gitu kan. Misterius banget gitu kan. Misteri gunung berapi, misteri gunung penanggungan. Pokoknya kalau misalnya ada cerita-cerita misteri itu kesannya udah kayak oke, ini nyeremin kayak gitu. Tapi dalam bahasa Yunani pengertian berbeda menurut saya ini penting banget untuk kita tahu. Saya nggak tahu pembacaannya yang benar kayak gimana, tapi ini tulisannya Mysterion. I don't know how to spell it, tapi saya harap nanti bakalan saya tulis di situ. Mysterion itu berarti adalah sesuatu yang di luar pengetahuan manusia. Tapi gini, sesuatu yang di luar dari pengetahuan manusia ini itu hanya bisa
reveal kepada kita bukan karena usaha kita untuk membuka rahasia itu. Tetapi di-reveal karena memang Roh Kudus yang bisa mereveal itu. Itu mysterian. Nah, dari sini saya jadi ngerti apa hubungan antara rahasia-rahasia kemudian nyambung ke arah ayat 6, yaitu orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris. Hubungannya apa? Terus lebih lagi diomongin di ayat 5, rahasia ini itu dari zaman angkatan-angkatan dahulu itu nggak diberitakan kepada anak-anak manusia. Jadi nggak ada yang tahu dari zaman dulu. Saya jadi ngerti sekarang betapa spesialnya rahasia ini. Saya jadi ngerti sekarang bahwa rahasia ini dari masa ke masa memang dicari oleh bangsa-bangsa. Rahasia yang dari dulu sampai sekarang itu kayak gini loh. Lu cuma dikasih clue, tapi nggak pernah ada orang yang menemukan rahasia yang satu ini. Nah, rahasia yang ini menjadi sesuatu hal yang kayak dicari bangsa-bangsa, dicari agama-agama, dan bahkan gini, dicari sama negara-negara, pengetahuan pun mencari hal kayak gini. Semuanya mencari kayak gini, tapi nggak pernah dibukakan bagi mereka. So today, saya juga pengen share kepada kita semua bahwa pengertian ini juga harus ada dalam diri kita. Jujur, saya sempat konsultasi dengan Ko Hizkia juga untuk masalah rahasia ini. Why so important gitu? Kenapa begitu penting rahasia ini? Hingga akhirnya ketika saya tahu, ketika saya baca ini, saya ngerti kenapa rahasia ini dicari oleh bangsa-bangsa. Kenapa dari dulu sampai sekarang, benar-benar bangsa-bangsa cari itu tapi mereka gak temukan. Why? Karena dari dulu sampai sekarang kita cuma bisa tahu rahasia ini hanya ditujukan bagi Israel dan Yahudi pada waktu itu. Bahkan mungkin Israel yang zaman dahulu tuh ya, zaman dahulu itu udah dikasih clue-clue sama nabi-nabi. Tuhan sendiri pun datang di tengah-tengah mereka melalui bait kudusnya, tapi mereka mungkin juga gak ngerti karena mereka gak dibukakan. So today, mari kita belajar tentang hari ini. Why? Karena gini, zaman dulu nabi-nabi itu diutus hanya kepada Israel dan bagi hanya keturunan Yakub. Pewahyuan, nabi hanya diutus pada Israel dan pewahyuan hanya ada bagi keturunan Yakub. Sebuah pengenalan akan Allah yang dari dulu diidamkan oleh bangsa-bangsa. Itu benar-benar kayak sesuatu hal yang gak bisa bangsa-bangsa capai. Makanya gini, banyak bangsa-bangsa membuat Tuhannya sendiri. Banyak bangsa-bangsa akhirnya mereka berteriak-teriak manggil Tuhan di rumah-rumah ibadat mereka. Tapi mereka manggil Tuhan yang mereka sama sekali gak kenal. Why? Karena ini adalah rahasia yang benar-benar belum dibukakan bagi mereka semua. That's why ini penting banget bagi kita bangsa-bangsa lain yang bukan Yahudi. Kita bersyukur banget rahasia ini dibukakan Paulus kepada kita oleh Roh Kudus yang pasti. Dan bagaimana kalau kita tarik mundur lagi ya, berapa banyak agama yang tercipta untuk akhirnya mereka bisa, untuk mereka itu memuaskan hasrat mereka, untuk mereka kenal siapa itu Tuhan. Berapa banyak agama yang tercipta. Mulai dari ada yang nyembah batu, nyembah pohon, nyembah tanah, ada nyembah sapi, nyembah apa segala macam. Mereka sembah mereka semua. Kenapa? Karena mereka desperate, mereka ingin kenal siapa Tuhan. Namun rahasianya tetap terjaga dan bahkan gini, belum ter-reveal. Why? Karena rahasia itu baru di-reveal ketika Kristus itu datang ke dunia. Ketika rahasia itu datang ke dunia, yaitu ketika Kristus dan pengorbanannya itu membuka semuanya, bukan hanya membuka rahasia, tetapi membuka semua akses. Saya bilang semua akses untuk menuju kepada Tuhan. Saya bilang semua akses maksudnya gini. Semua akses itu maksudnya dari bangsa-bangsa lain pun punya akses menuju kepada Tuhan. Melalui siapa? Melalui ini, pemberitaan Injil Kristus.
Injil keselamatan yang dicari oleh bangsa-bangsa. Yang dari tahun ke tahun, bangsa demi bangsa mencoba untuk menciptakan Tuhannya sendiri. Untuk apa? Agar mereka selamat. Agar apa? Ketika mereka mati, mereka tahu harus kemana. Tapi mereka gak pernah tahu. Dari tahun ke tahun bahkan Paulus bilang bahwa dari zaman angkatan-angkatan dahulu gak diberitain sama anak-anak manusia. Plannya Tuhan itu gak di-reveal sama manusia. Why? Karena penggenapan janji Tuhan, penggenapan rencana Tuhan itu terjadi ketika Kristus hadir di muka bumi. Ketika Kristus hadir, dia berkorban, boom, inilah rahasianya. Pemberitaan Injil, inilah rahasianya ketika Kristus mati bagi kita, membuka akses semuanya. Masih ingat lagu Reckless Love? Bukan Reckless Love, Ocean. Spirit lead me when I cross without border. Let me walk upon the water. Wherever you will call me. Dia panggil kita dimanapun kalian berada. Dia panggil kita satu persatu. Kamu mau Israel, kamu mau Yahudi, kamu keturunan Yakub. Kamu dipanggil. Why? Karena aksesnya dibuka sama Kristus. Rahasianya dibuka buat kita semua. Rahasia apa? Berita Injil keselamatan. Makanya dalam Efesus 3 ayat 6 bilang gini, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. So today, Tuhan yang dulu cuman eksklusif bagi bangsa Israel. Tuhan yang dulu eksklusif jadi kayak Allah Israel yang disembah di gunung, bahkan sempat kan di Perjanjian Lama itu ada bangsa lain, bangsa Amalek kalau nggak salah, nyebut bahwa bangsa Israel itu Allahnya itu Allah gunung. Kan sama disebutin kayak gitu kan? Tapi sekarang udah nggak terbatas lagi. Yes, Allah kita bukan lagi terkungkung dalam satu nama Allah Israel. Tetapi dia menjadi Allah segala bangsa karena itulah dia. Dia Allah segala bangsa. Dia Allah, istilahnya dulu gini, zaman dulu orang ya, kalau mau kenal Allah Israel ini itu mereka cuma denger doang ceritanya. Dengar bahwa Israel nih sama Allahnya dibuat nyebrangin lautan merah, dibuat terbelah. Mereka cuma dengar, itu sama kayak gini loh. Saya makan coklat, saya cuma ceritain sama Anda. Cerita bahwa coklatnya itu rasanya kayak gini nih. Oh rasanya Toblerone itu kayak gini loh rasanya. Manis gitu ya, udah bisa ngerasain, bisa. Ya pasti gak bisa ngerasain lah. Kenapa? Karena memang harus kita bagi dulu baru mereka bisa ngerasain. Nah, di zaman dulu, bangsa-bangsa lain kayak kita ini, kita yang Gentiles ini, itu cuma pemeran figuran dalam cerita Allah dan umatnya. Kita cuma figuran. Tapi karena Kristus, kita masuk dalam skenario besarnya Tuhan. Sekalipun tetap pemeran utamanya tetap Kristus. Namun kita masuk dalam sebuah skenario yang kita gak pernah pikirkan, kita gak pernah dengar sebelumnya. Cuman itu dibukakan bagi kita. Dan ini rahasia penting banget untuk kita ngerti. Bahwa apa sih? Bahwa Tuhan nih, Tuhan kita yang dulu dikenal sebagai Tuhan yang disembah di gunung-gunung. Kamu sama kayak ceritanya Abraham kan? Mau mempersembahkan persembahan itu, mereka harus naik ke gunung, Ishak dibawa ke gunung. No. Sekarang Tuhan yang dulu disembah di gunung-gunung, sekarang disembah dari rumah ke rumah. Sekarang disembah dari tiap kamar ke tiap kamar. Sekarang disembah dari mobilmu, kamu lagi dalam perjalanan, kamu tetap bisa ibadah, kamu bisa panggil dia, kamu bisa nyanyi buat dia. Semuanya runtuh sama kayak Kobelci kapan hari cerita. Temboknya diruntuhin. Semua pembatasnya diruntuhin. Untuk apa? Agar engkau ngerti rahasia ini. Agar engkau ngerti. Dan bahkan gini,
melalui pemberitaan rahasia Injil ini, pemberitaan Injil ini, kita yang sama-sama tahu soal ini, kita bisa bersatu. Kenapa? Karena kita sama-sama pegang janji Kristus. Kita bisa berbeda, pekerjaan kita beda, latar belakang kita beda, bahasa kita bisa beda. Tapi cuma satu yang bisa jadiin satu. Apa? Tuhan kita sama, Yesus Kristus. Kita sama-sama ditebus. Kita sama-sama jadi umat yang 2020 tahun yang lalu dia harus datang ke dunia. Dia lahir, kemudian dia lahir untuk pada akhirnya dia disalib dan dia bangkit. Untuk apa? Untuk membuatmu mengerti bahwa rahasia pemberitaan Injil ini ada untuk kamu dan ada untuk bangsa-bangsa lain. So guys, bahkan dalam Kolose 1 ayat 27 bilang kayak gini. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Saya bilang sekali lagi, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kayanya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini rahasianya. Bangsa-bangsa bertahun-tahun, berabad-abad nyari siapa pencipta mereka. Kini pencipta itu sendiri yang mereveal dirinya, memperkenalkan dirinya. Maka itu inilah rahasia yang menyatukan kita. Apa? Kristus ada di tengah-tengah kita. Untuk menutup semua perbedaan yang ada. Untuk akhirnya kita cuma fokus sama Kristus. Kita lihat Kristus, makanya kita bisa jadi bersatu. Banyak orang ya kecewa satu sama lain untuk apa sih? Karena apa sih sebenarnya? Karena fokusnya bukan Kristus. Tapi fokusnya kepada ekspektasi mereka pingin orang lain kasih apresiasi apa sama diri dia. Makanya orang kecewa. Makanya ada orang yang kecewa sama bapak rohaninya. Kecewa bapak rohaniku kok gak care ya. Cuman Tuhan yang care. Ya memang tuh cuman Tuhan yang care. Cuman Tuhan yang gak ngecewain. Tapi gini, ayo kembalikan dulu nih fokus kita. Bukan pada ekspektasi, tetapi kepada kasih karunia-Nya. Itu yang jadi dasar kita, bukan ekspektasi kita pada orang lain. Tetapi kepada kasih karunia-Nya yang udah menebus kita semua. Dan juga bangsa-bangsa lain. Karena gini guys, kita yang dulu tidak dapat menjangkau Allah, kini kita jadi anggota tubuhnya. Ia yang menyatukan kita oleh darahnya. Kita menjadi satu kesatuan dalam janji keselamatannya. Dalam pengorbanannya itu yang kita disatukan. Kita jadi satu visi, kita jadi satu fokus. Kita jadi fokusnya siapa? Fokusnya di Kristus. Fokusnya bukan lagi pendetanya. Fokusnya bukan lagi programnya, bukan fokusnya, tapi fokusnya balikin lagi ke Kristus. Kenapa? Karena ketika momen orang melihat Kristus, itulah momen di mana orang akan mulai melihat bahwa ya, yang sempurna cuman Kristus. Ketika dia berpegang pada Kristus, dia akan mulai tahu, oke, aku bisa menerima orang lain. Why? Karena Kristus pun menerima mereka. Oke? Karena kita dipanggil sebagai tubuh Kristus itu bukan untuk pelengkap juga. Hei, kalian dipanggil bukan untuk jadi micin. Yes. Bukan karena ya wis lah gak ada orang lain, ya wis kamu lah. Enggak. Kamu dipanggil karena memang Kristus mau kamu nerima rahasia ini. Karena rahasia ini di-reveal juga kepada kamu. Hari ini mungkin kalian gak pernah dengar soal ini. Hari ini kalau pesan ini sampai kepada kamu. Saya mau bilang rahasia ini pun buat kamu. Rahasia apa? Ini rahasianya. Kristus ada di tengah-tengah kita. Dan Kristus ada bukan hanya untuk bangsa Yahudi. Tetapi untuk bangsa-bangsa lain. Termasuk kita di dalamnya. Nah seringkali kita memang terjebak. Gak bisa dipungkiri, kita kejebak. Fokus kita, seringkali kita meleset. Bukan lagi Kristus yang jadi tengah-tengah
di sekitar kita itu bukan lagi Kristus. Kita yang berasal dari latar belakang beda, datang dengan cara pandang berbeda, datang dengan pengetahuan beda, datang dengan ekspektasi yang beda juga satu dengan yang lain. Itulah sebabnya kita bisa dapati ya, ada beberapa orang, mereka justru hilang dalam gereja. Ada istilahnya Pastor Hizki, yaitu hilang, kelaparan di gudang roti. Saya masih ingat banget pembahasan itu, kelaparan di gudang roti. Mereka hilang bukan karena mereka kekurangan sebenarnya. Mereka hilang karena fokus mereka salah. Mereka mengharapkan ekspektasinya tercapai. Mereka mengharapkan bahwa mereka dapat apresiasi, mereka berekspek, aku ngelakuin ini, atasanku akan menghargai aku seperti ini seharusnya. Jujur, saya pernah terjebak dalam hal-hal kayak gitu. Saya pernah terjebak di sana. Akhirnya saya capek dengan ekspektasi saya akhirnya mengkungkung diri saya gak tanpa sadar, saya memenjarakan diri saya sendiri dalam satu ruangan yang bernama ekspektasi. Sehingga ketika ekspektasi itu gak terjadi, saya merasa bahwa kasih Kristus gak ada buat saya. Padahal saya sendiri yang bangun tembok itu. Seringkali kita terjebak di sana. Karena sekali lagi seperti saya tadi bilang di awal, orang-orang di sekitar kita rawan memang mengecewakan kita. Rawan banget. Apresiasi yang mereka berikan bisa gak sesuai sama ekspektasi kita. Kita kecewa dan akhirnya kita terjebak dalam ruang lingkup yang saya bilang tadi. Kita mengkotakkan dalam sebuah ruangan, kita bikin kamar-kamar sendiri, kamar kita namain. This is ekspektasi. Kalau gak ada yang sesuai ini aku gak mau. Gitu. Akhirnya kita sakit hati sendiri. Kita lupa guys, kita lupa. Bahwa berita Injil ini memanggil kita dari latar belakang kita yang berbeda. Karena latar belakang kita berbeda, otomatis kita pun pasti berbeda satu dengan yang lain. Dari awal kita udah berangkat dari keberbedaan. Kita dipanggil untuk menjadi satu, karena apa? Karena Kristus doang. Karena Kristus ada di tengah-tengah kita, makanya kita bisa bersatu. Makanya Kristus ada disebutin karena Kristus ada di tengah-tengah. Cuman seringkali kita miss di sana. Kristus sudah ada di tengah-tengah, tapi kita berusaha menggantikan, kita replace posisi tengah-tengah itu dengan ekspektasi kita. Kita lupa bahwa fokusnya harus kepada Kristus. So guys, apa hubungannya dengan game Among Us tadi? Jika dalam game Among Us, impostor ada di tengah-tengah kita untuk membuat kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tapi Kristus hadir di tengah-tengah kita untuk membuat kita saling mengasihi dan saling membutuhkan. Bukan untuk saling nuduh dan mencurigai, tapi untuk saling mendukung dan mencintai. So, kita dilahirkan dengan panggilan yang sama. Kita dipanggil menjadi tubuh Kristus, memberitakan Kristus ke jiwa-jiwa yang belum pernah kenal sama Dia. Jika saat ini mungkin kalian punya perasaan bahwa kalian ngerasa gak berarti lah, aku hidup ya hidup aja. Kalau misal aku gak ngelakuin apa-apa itu gak pengaruh ke gereja, gak pengaruh apa-apa lah pokoknya hidupku nih. Gak punya pengaruh apa-apa. Tapi hari ini saya mau pengen bilang sama kalian ini faktanya. Tuhan percayakan rahasia ini sama kamu loh. Orang gak akan mempercayakan rahasianya kepada orang yang gak bisa dipercayai. Tetapi ini, Kristus yang adalah Tuhan, Raja, Dia percayain rahasia ini kepada kamu. Rahasia apa? Kristus ada di tengah-tengah kamu. Dan Dia memanggil kamu yang bukan orang Yahudi, tetapi juga bangsa-bangsa lain untuk menjadi satu. Menjadi kesatuan. Tubuh Kristus yang sama-sama memegang janji keselamatannya. Sama kayak ayat 7, Efesus 3 ayat 7 bilang, dari Injil itu, aku telah menjadi pelayan yang menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Jadi kalau ada orang yang merasa diri nggak layak dalam golongan orang-orang pilihan Tuhan, kalian salah. Rahasia ini diungkapkan loh bagi kita semua.
Ya, Tuhan percayakan rahasia ini sama kita semua. Bukan hanya untuk kita, untuk bangsa-bangsa lain. It's mean rahasia itu bukan hanya berhenti di kita. Kita pemegang rahasianya, kita juga yang harus sebarkan rahasia ini kepada bangsa-bangsa lain. Mari kita fokuskan kembali kepada Kristus. Kita fokus kembali kepada Tuhan. Why? Because Christ is among us. Not to be an impostor, but be your Savior. So, Dia datang memberikan harapan kepada hidup kita yang mungkin udah terlalu kotor, disabotase sama kondisi dunia. Orang lain bisa mengecewakan kita. Orang lain bisa mengecewakan dan menyakiti kita. Keadaan sekitar bisa gak sesuai sama ekspektasi. Tapi hari ini, ketika rahasia ini sampai kepada kita, kasih karunia-Nya lah yang menyatukan kita. Dan Kristus ada di tengah-tengah. Sekali lagi, kasih karunia-Nya lah yang menyatukan kita. Dan Kristus ada di tengah-tengah kita. Untuk apa? Untuk membuat kita mampu hidup bersama-sama untuk membesarkan nama-Nya. So mari tundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur kami jadi orang-orang yang dipercaya sama Kristus untuk di-share rahasia ini Tuhan. Bahwa Kristus ada di tengah-tengah kami. Bahwa Kristus juga merobohkan semua tembok yang ada. Sehingga janji keselamatanmu bukan hanya untuk bangsa Israel dan Yahudi dan bangsa-bangsa yang jauh dulu Tuhan. Tetapi ini ada untuk kami bangsa-bangsa selain Israel dan Yahudi. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang ada untuk segala bangsa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang kasih-Nya itu gak pernah sekalipun mengecewakan kami. Mungkin di hidup kami banyak Tuhan impostor-impostor yang mengecewakan kami, yang membuat kami down, yang membuat mental kami jatuh, yang membuat ekspektasi kami runtuh, yang membuat damai kami hilang. Tapi kami bersyukur Kristus ada di tengah-tengah kami. Bapa, kami berdoa hari ini. Kami bersatu hati Tuhan dari segala bangsa. Kami datang hari ini, kami bersatu hati. Kami mau fokuskan kembali hati dan pikiran kami, mata hati kami, telinga kami. Hanya untuk satu nama, kami mau fokuskan kepada Kristus. Karena kami tahu Tuhan, Kau ada di tengah-tengah kami untuk membuat kami lebih bersatu, untuk memberikan pengharapan kepada kami, sehingga kami bisa merasakan betapa kasih Kristus memulihkan kami, memulihkan hubungan kami,
Hubungan kami yang udah mulai retak, kami percaya Kristus ada di tengah-tengah kami untuk memulihkan semuanya. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa ini, untuk bangsa hari-hari ini Tuhan, untuk Indonesia. Kami memberkati Indonesia di tengah ancaman badai resesi yang ada, di tengah ancaman bencana alam. Kami berdoa, kami menutup bungkus Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, biar kasih Kristus menyatukan kami semua Tuhan. Di tengah kondisi seperti ini, kami tahu Tuhan, kami tahu susah bagi semua orang. Tapi kami tahu juga Kristus ada bagi semua orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan, kami berdoa hari ini. Mari KJCN, kita berdoa bersama-sama, kita angkat kedua tangan kita. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Penyertaannya gak akan habis di hidupmu. Penyertaannya gak akan sampai pada hari ini aja. Tetapi dia akan menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dia Allah Immanuel, dia Allah menyertai engkau sampai kemanapun engkau berada. Dan setiap orang yang bertemu denganmu akan mulai mengenal Kristus melalui setiap apapun yang kau lakukan. Setiap apapun yang kau katakan, perkataanmu akan membangun dan hatimu akan memimpin hati-hati lain untuk sampai kepada Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini doa kami yang kami alaskan hanya untuk satu nama, Kristus Yesus penebus kami. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke KJCN, see you next week and God bless you. Thank you for joining us today. Gimana? Kalian merasa terberkati hari ini? Apa kalian sudah cantik alami laku? Kalau belum ya cantik alami laku dong, ya kan? Ada satu message yang saya dapatkan hari ini, yaitu Christ is among us, not to be an imposter, but to be your savior. Jadi kalian harus tahu bahwa Tuhan beserta dalam kita, Tuhan selalu menyertai kita, dimanapun kita berada. Lalu, next week preacher kita adalah home pastor kita sendiri, Pastor Hizkia Setiawan, yang lucu dan ginu-ginu. Okay guys, see you next week and God bless you all.